Selamat hari Minggu keluargalah Gereja Baptis Nusa Efrata. Pada hari Minggu ini tanggal 29 Agustus 2021 kita tetap bersama-sama beribadah di rumah kita masing-masing. Kita mematuhi himbauan dari pemerintah untuk menyukseskan melawan pandemi yang sekarang ini sedang berlangsung di negara kita. Merdeka! Pada hari Minggu ini kita bersama-sama masih membahas tentang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Minggu kemarin kita telah bersama-sama membahas dengan tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Dan sekarang kita akan bersama-sama kembali untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Sebelum kita bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Pada hari Minggu ini Tuhan memberkati kami dengan tangan kasih kuasa-Mu, sehingga kami diberkati untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menjadikan kami tangguh dan juga yang menjadikan kami tumbuh. Bila tangan kasih kuasa Tuhan memberkati dengan pimpinan tuntunan kasih karya-Mu yang luar biasa indah. Biarlah pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dan jadikan kami orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan menerima berkat. Sebagai orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, jadikan kami orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan dan menerima berkat sebagai orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan, dan jadikan kami orang yang melakukan kebenaran itu dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami menerima berkat sebagai orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, dan jadikan kami sebagai orang-orang yang membagikan firman itu kepada orang-orang sekitar kami, sehingga kami juga menerima berkat untuk melakukan dan juga membagikan kebenaran firman itu kepada orang-orang sekitar kami. Ampuni Tuhan segenap dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang pasti, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Keluargalah Gereja Baptis Nusa Efrata, kemarin kita telah bersama-sama diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Negara kita tercinta mengambil tema hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76 ini, yaitu Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Kita kemarin juga telah mendengar bahwa tema ini, Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh ini diangkat pada tahun 2021 ini, mendeskripsikan nilai-nilai ketangguhan, semangat pantang menyerah untuk terus maju bersama, menempuh jalan penuh tantangan, agar dapat mencapai masa depan yang lebih baik. Keluargalah Gereja Baptis Nusa Efrata, kita bersama-sama ikut ambil bagian di dalamnya, sehingga kita ingin berkontribusi di dalam Indonesia Tangguh dan Indonesia Tumbuh. Minggu yang lalu kita bersama-sama telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana supaya dapat menjadi pribadi yang tangguh. Bagaimana supaya dapat menjadi pribadi yang tangguh? Yang pertama yang kemarin kita bersama-sama renungkan dan juga lakukan, pribadi yang tangguh hanya didapat ketika bersandar pada kekuatan Tuhan. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 yang mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan bahwa pribadi yang tangguh itu timbul ketika kita bersandar kepada kekuatan Tuhan. Jika kita tidak bersandarkan pada kekuatan Tuhan, maka kita tidak akan menjadi pribadi yang tangguh. Yang kedua yang kita pelajari pada hari ini, bagaimana menjadi pribadi yang tangguh. Pribadi yang tangguh itu akan diuji lewat permasalahan dan kesulitan. Yang kedua, pribadi yang tangguh itu akan diuji lewat permasalahan dan kesulitan. Kemarin kita telah mendengar Rasul Paulus yang mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekarang yang kedua, pribadi yang tangguh itu akan diuji
lewat permasalahan dan kesulitan. Rasul Paulus bukannya rasul yang tidak pernah mengalami permasalahan. Dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-12, Rasul Paulus mengatakan bahwa pernah merasakan kekurangan, pernah merasakan kelaparan. Saya akan membacakan bersama-sama Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat yang ke-12 mengatakan, Rasul Paulus mengatakan bahwa di dalam ketangguhannya, di dalam kekuatannya, di dalam dia mengarungi hidup ini, maka sudah banyak hal yang dilalui oleh Rasul Paulus. Bahkan pada ayat yang ke-12 mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan. Berarti Rasul Paulus merasakan kekurangan itu seperti apa. Aku tahu apa itu kelimpahan. Kita tidak usah memberikan suatu hal, karena memang Rasul Paulus dia adalah seorang anggota Sanhedrin, dia adalah seorang mahkamah agama, dia mempunyai jabatan, dia mempunyai segala kekuasaan. Jadi dia merasakan itu apa itu kelimpahan, dan segala hal, dalam segala hal perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Di dalam firman Tuhan ini kita mengetahui bahwa ketangguhan Rasul Paulus itu tidak mulus, harus dilalui dengan permasalahan, harus dilalui dengan kelaparan, harus dilalui dengan ketidakadaan yang dia lakukan atau dia alami. Bahkan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai yang ke-27, bagaimana ayat ini menuliskan tentang permasalahan demi permasalahan, tantangan demi tantangan, kesulitan demi kesulitan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai yang ke-27. Saya akan membacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara, keluarga Allah Gereja Baptis Indonesia Efrata. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku puasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Keluarga Gereja Baptis Indonesia Efrata, ketangguhan Rasul Paulus telah diuji. Kalau dalam firman Tuhan ini dikatakan dia sering dipenjara, dia didera, disiksa, dia dipukuli oleh orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Dia mengalami kapal yang karam. Dia pernah di sini firman Tuhan mengatakan, aku pernah terkatung-katung di tengah lautan. Jadi mengambang di tengah lautan dengan ketidakpastian. Berarti Rasul Paulus sudah pernah merasakan persoalan demi persoalan. Dalam tantangan, kesulitan, permasalahan, dan persoalan, ketangguhan Rasul Paulus diuji. Dan dalam tantangan, persoalan, permasalahan yang sekarang ini kita hadapi, ketangguhan kita sedang diuji. Apakah kita benar-benar tangguh? Apakah kita benar-benar kuat? Apakah kita benar-benar bisa untuk melalui masa-masa yang sulit ini? Untuk melalui pandemi ini?
untuk melalui situasi yang tidak mudah ini. Banyak orang yang sekarang mengalami. Dan apakah sebagai anak Tuhan kita bisa untuk melaluinya? Apakah benar kita tangguh atau hanya kelihatan tangguh? Kalau kita tidak pernah diuji oleh permasalahan, orang melihat kita mungkin kuat, orang melihat kita mungkin bisa, tetapi permasalahan itulah yang menjadi penguji kita. Apakah kita benar-benar tangguh? Apakah kita benar-benar kuat? Dan melalui permasalahan, Rasul Paulus menunjukkan kekuatan. Kalau Rasul Paulus anak Tuhan, diberi kekuatan oleh Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya percaya, kita percaya bahwa Tuhan yang sama itu juga memberikan kekuatan bagi saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan yang sama itu juga memberikan kekuatan bagi kita, anak-anaknya yang percaya kepadanya. Dalam melewati masa yang sulit ini, melewati suasana yang sulit ini, melewati pandemi yang sulit ini, melewati keadaan negara kita yang sulit ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Yang kedua tadi, pribadi yang tangguh harus diuji dengan permasalahan, persoalan, dan tantangan hidup. Untuk mengerti bahwa kita ini benar-benar tangguh atau kita ini hanya kelihatan tangguh. Yang ketiga, bagaimana dapat menjadi pribadi yang tangguh? Pribadi yang tangguh menunjukkan bahwa di dalamnya itu ada pertumbuhan. Pribadi yang tangguh, kalau temanya adalah Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, maka ketangguhan dan juga pertumbuhan ini tidak bisa dilepaskan. Orang yang tangguh pasti akan bertumbuh di dalamnya. Pohon yang kuat pasti pohon yang bertumbuh. Pohon yang tangguh menghadapi cuaca, menghadapi badai adalah pohon yang tumbuh. Itulah yang menyatakan ketangguhan kita di dalam kita menghadapi permasalahan kehidupan. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-14 sampai yang ke-15 mengatakan seperti ini. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Rasul Paulus menuliskan dalam jemaat di Efesus sama dengan Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 tadi, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dalam kekuatan kuasanya. Sebelum itu dia menuliskan sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran dan permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Keluarga Gereja Baptis Efrata, ketangguhan kita di dalam iman, ketangguhan kita di dalam persoalan, ketangguhan kita di dalam menghadapi permasalahan, tantangan kehidupan menunjukkan bahwa kita sedang bertumbuh di dalam Tuhan. Orang yang tidak tangguh pasti imannya tidak bertumbuh. Karena itu orang yang tidak tangguh seringkali akan putus asa, seringkali sudah menyerah, seringkali sudah tidak bisa untuk menghadapi permasalahan. Tetapi orang yang tangguh, orang yang kuat, orang yang menghadapi permasalahan dan juga persoalan adalah orang yang sedang bertumbuh di dalam Tuhan. Orang yang sedang bertumbuh untuk mengenal Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
menunjukkan bahwa ketangguhan tidak akan dilepaskan dari pertumbuhan. Indonesia sekarang sedang menghadapi permasalahan dan kita sedang berjuang supaya ada pertumbuhan perekonomian, pertumbuhan di dalam politik, pertumbuhan dalam sosial budaya, pertumbuhan di dalam toleransi. Segala sesuatu hal sedang ditumbuhkan. Kenapa ini ditumbuhkan? Supaya kita menjadi negara yang tangguh, yang tidak mudah untuk dipatahkan oleh situasi apa. Di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 mengatakan seperti ini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Paulus sedang menulis kedua jemaat Efesus dan Kolose tentang ketangguhan. Orang yang tangguh pasti akan bertumbuh. Orang yang tangguh pasti akan menunjukkan pertumbuhan. Dan ketika pohon itu bertumbuh, maka akarnya akan semakin ke dalam. Akarnya akan semakin menancap. Akarnya akan semakin benar-benar berakar di dalam Kristus. Itulah menunjukkan ketangguhan kita di dalam Dia. Semakin bertumbuhnya pohon menjadi besar, maka akan semakin kuat pohon tersebut. Semakin bertumbuhnya manusia menjadi dewasa, maka akan semakin tangguh manusia itu di dalam menghadapi permasalahan. Dulu ketika kita masih anak kecil, menghadapi permasalahan sedikit sering menangis. Menghadapi pelajaran sulit sering menangis. Menghadapi teman yang tidak sejalan sering menangis. Tetapi ketika kita tambah dewasa, bertumbuh dan terus bertumbuh, maka semakin kita dewasa, semakin kita bertumbuh, maka kita menjadi semakin tangguh. Menghadapi persoalan, kita siap sedia apapun permasalahannya. Semakin bertumbuh, maka kita semakin tangguh. Semakin ada pertumbuhan, maka kita semakin kuat. Semakin ada pertumbuhan, maka akan semakin teguh kita menghadapi persoalan dan juga kesulitan. Tidak ada ketangguhan tanpa pertumbuhan di dalam. Jika Indonesia ingin tangguh, maka harus bertumbuh. Jika Bapak, Ibu, Saudara, saya ingin menjadi pribadi yang tangguh di dalam Tuhan, maka harus bertumbuh di dalam Tuhan. Jadilah pribadi yang tangguh. Itu sebagai bukti bahwa kita sedang bertumbuh. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Yang pertama, pribadi yang tangguh hanya didapat ketika kita bersandar kekuatan Tuhan. Yang kedua, pribadi yang tangguh akan diuji lewat permasalahan dan kesulitan. Yang ketiga, pribadi yang tangguh menunjukkan bahwa di dalamnya ada pertumbuhan. Dalam firman Tuhan ini akan memberkati kita dan menjadikan kita pribadi-pribadi yang tangguh, yang kuat dalam menghadapi tantangan, sehingga Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, merdeka. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersyukur mengakhiri bulan Agustus, bulan di mana kami merayakan kemerdekaan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuhan memberkati kami dengan ketangguhan dan kekuatan, supaya kami semakin tangguh di dalam Tuhan. Karena ketika kami tangguh, maka kami bisa menghadapi permasalahan. Dan ketika kami tangguh, maka menunjukkan bahwa kami sedang bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi yang tumbuh dan juga pribadi yang tangguh. Berkati kami dengan tangan kasih kuasa-Mu yang luar biasa. Tuhan juga memberkati pekerjaan kami, memberkati sawah ladang kami, memberkati ternak kami, memberkati toko kami, memberkati usaha kami, memberkati putra-putri kami yang sekolah dan kuliah, walaupun bersekolah di suasana yang tidak mudah ini, tapi Tuhan berikan ketangguhan yang terbaik. Yang sakit Engkau Yehova Rafa, yang memberikan kesembuhan, kesehatan, yang memberikan pemulihan yang terbaik daripada Tuhan. Yang memberikan pekerjaan, Tuhan akan memberikan pekerjaan.
Yang memberikan keturunan, Tuhan akan memberikan keturunan yang indah pada waktunya. Yang memberikan teman hidup, Tuhan akan mempertemukan teman hidup yang seiman, sepadan, dan seimbang. Dan pada waktunya nanti akan dipersatukan dalam tali pernikahan yang kudus. Berkati yang berulang tahun pada minggu ini dengan berkat yang daripada Tuhan. Tangan kasih-Mu akan memberkati dengan panjang umur, dengan berkat kesehatan, dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan, dan berkat-berkat yang berkelimpahan, sehingga yang berulang tahun minggu ini diberkati, disertai dengan kuasa anugerah penyertaan Tuhan yang luar biasa. Biarlah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, keluargalah Gereja Baptis Efrata. Biarlah kita menjadi pribadi yang tangguh dan pribadi yang bertumbuh di dalam Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan senantiasa. Kita selalu diberkati, disertai Tuhan senantiasa. Tetap lakukan protokol kesehatan. Kita sehat, kita menang, kita maju, kita kuat bersama-sama dengan Tuhan. Maju Gereja Efrata. Haleluya.